Toxic positivity. Mungkin kamu sering dengar istilah toxic relationship dan toxic friend. Terus gimana dengan toxic positivity? Apa sih toxic positivity itu? Toxic positivity merupakan keyakinan bahwa gak peduli seberapa parah atau sulitnya situasi yang kamu alami, kamu harus tetap mempertahankan pola pikir yang positif. Gimana mungkin sebuah sifat positif bisa menjadi sebuah toksik yang justru berdampak sebaliknya? Dalam sebuah proses kehidupan, ada kalanya manusia mengalami masa-masa berat, terutama saat memasuki usia-usia quarter life crisis. Seseorang mungkin bisa berubah jadi sangat sensitif terhadap hal-hal sepele, mulai dari perkataan teman atau dari postingan Instagram. Sebenarnya hal itu wajar-wajar aja sih. Sebagian besar manusia pernah mengalami masa sulit di fase hidup mereka masing-masing. Tapi kadang kita nggak sadar nih, usaha yang kita lakukan sebagai bentuk pertahanan diri justru berbalik nggak seperti apa yang kita harapkan. Yang salah satunya adalah kecenderungan bersikap toxic positivity itu tadi. Apapun yang berhubungan dengan istilah toxic selalu bermakna negatif. Toxic sendiri adalah istilah yang sering digunakan untuk menyebut sifat-sifat buruk yang menempel atau mendarah daging, seperti racun yang membawa dampak nggak baik. Mengapa toxic positivity nggak baik? Kita semua tahu kalau apapun yang berlebihan akan selalu berakibat buruk. Meskipun tentunya menjadi seorang yang positif dalam berpikir emang hal yang baik, tapi toxic positivity adalah tindakan yang menolak segala bentuk emosi negatif yang pada akhirnya akan berdampak pada diri sendiri. Sebagai makhluk hidup yang memiliki emosi, mengungkapkan sebuah emosi negatif bukan hal yang buruk kok. Ada saatnya manusia butuh mengeluarkan rasa marah, sedih, khawatir, kecewa, bahkan frustasi, supaya batinnya nggak terlalu tertekan. Orang dengan toxic positivity cenderung selalu memperlihatkan sisi baik dan positif dirinya, tapi di dalam hatinya mati-matian nahan emosi untuk keluar. Kalau misalnya dia nggak sengaja ngeluarin emosi, biasanya dia akan ngerasa bersalah. Kira-kira gimana ya caranya mengetahui tanda-tanda kalau seseorang punya kecenderungan toxic positivity? Ciri-ciri seseorang dengan toxic positivity diantaranya: yang pertama, memilih menghindari masalah daripada menghadapinya. Yang kedua, menyembunyikan perasaan yang sebenarnya di balik ungkapan perasaan senang yang mungkin bisa diterima secara sosial. Yang ketiga, mempermalukan orang lain saat mereka nggak punya sikap positif. Yang keempat, merasa bersalah karena punya perasaan sedih, marah, atau kecewa. Yang kelima, mencoba untuk tabah atau melupakan emosi menyakitkan yang dialami. Yang keenam, menyepelekan pengalaman buruk orang lain. Nah, kira-kira itulah tanda seseorang yang punya toxic positivity. Toxic positivity bisa dengan mudah ditemukan di kehidupan sehari-hari loh. Contohnya, saat sesuatu yang buruk terjadi seperti kehilangan pekerjaan, orang lain mungkin akan berkata, "Tetap positif ya," atau "Lihatlah sisi baiknya." Meskipun komentar kayak gini seringkali dimaksudkan untuk menunjukkan simpati atau untuk menyemangati, tapi ini justru bisa ngebuat kamu jadi terbungkam dan gak bisa ngungkapin pengalaman menyakitkan yang kamu alami. Contoh kalimat-kalimat toxic positif itu sendiri kayak, "Oh, itu gak seberapa. Semua ada hikmahnya. Tetap positif, buang perasaan negatif kamu itu. Jangan nyerah dulu dong. Yuk bisa yuk. Kamu mah masih mending lah aku. Semuanya pasti berlalu kok." Ternyata kata-kata itu bisa jadi toksik loh. Kalau selama ini kamu baru sadar, it's okay. Kamu bisa coba membiasakan untuk mengubah kata-kata tadi jadi lebih baik lagi ya. Misalnya, daripada mengucapkan "jangan nyerah", lebih baik ucapkan "menyerah itu kadang baik, tapi mari kita pikirkan apa target yang memungkinkan untuk dicapai sekarang." Daripada mengucapkan "tetap positif", lebih baik ucapkan "ada kalanya sesuatu terjadi emang gak seperti apa yang kita harapkan. Kira-kira apa kebaikan di balik hal ini?" Daripada mengucapkan "kamu kurang bersyukur", lebih baik ucapkan
Wajar jika kita merasa kecewa dalam keadaan ini. Daripada mengucapkan, cobalah keluar, banyak yang lebih gak beruntung daripada kamu. Lebih baik ucapkan, dalam keadaan ini sepertinya sulit ya melihat hal-hal yang baik. Saya mencoba memahami kamu. Daripada mengucapkan, alah kamu baru gitu, aku udah pernah ngalamin yang lebih buruk. Lebih baik ucapkan, aku pikir kamu pasti merasa berat saat ini ya, tapi kita pernah melewatinya dan kita akan melewatinya lagi. Sekarang bisa bedain ya antara toxic positivity dengan empati. Jangan sampai kamu jadi orang yang toxic positivity ya. Tapi kira-kira apa aja sih dampak yang terjadi pada seseorang dengan toxic positivity? Tanpa disadari, dengan kita melakukan hal-hal sederhana tadi bisa memicu dampak buruk bagi kesehatan mental dan jiwa loh. Seperti memicu stres, anxiety, mengalami gangguan kesehatan mental, merasa paling benar, atau sulit untuk bersosialisasi. Terus gimana dong cara menghindari perilaku toxic positivity? Yang pertama, cobalah mengelola emosi. Gak selamanya menahan emosi negatif itu hal yang baik. Cobalah kelola emosi kamu supaya gak tertahan di dalam hati dan menjadi penyakit. Mengeluarkan rasa marah, khawatir, antusias, sedih yang selama ini tertahan bisa membuat pikiran jadi lebih rileks. Sebagai manusia, kita perlu tahu kapan waktu yang tepat untuk mengungkapkan emosi positif dan negatif kita supaya ketenangan jiwa menjadi seimbang. Yang kedua, pahami orang lain. Saat sedang berbincang atau menyampaikan curahan hati, kamu juga perlu memahami orang lain atau seenggaknya mendengarkan mereka dengan penuh rasa simpati. Kalau kamu ngerasa gak bisa memberikan solusi, setidaknya jangan mengeluarkan kata-kata yang bersifat menghakimi. Karena satu kata yang menurut kita bukan hal besar, terkadang berlaku sebaliknya loh sama orang lain. Yang ketiga, jangan suka membandingkan. Membanding-bandingkan hal baik ataupun hal negatif selalu akan menimbulkan dampak yang gak baik. Jadi stop bandingkan diri sendiri maupun orang lain, karena kita gak benar-benar tahu nih kondisi orang yang kita bandingin itu. Selain itu, kebiasaan membandingkan bukannya membuat orang termotivasi, justru lebih banyak menimbulkan rasa marah, benci, dan menambah stres. Yang keempat, berdamai dengan diri sendiri. Sebelum mulai memahami orang lain, pahamilah diri sendiri. Karena kalau bukan dari diri sendiri yang mau memberi waktu dan berusaha memahami, maka orang lain juga gak akan bisa. Kamu mungkin sering dengar istilah berdamai dengan diri sendiri. Cobalah menghargai dan mencintai diri sendiri, mulai dari hal yang paling sederhana, yaitu mendengarkan isi hati. Kalau kamu ngerasa perlu ngeluapin kesedihan, luapin aja. Dengan begitu, hati jadi lebih tenang dan juga akan ngebantu kamu menerima kenyataan yang sebenarnya. Wajar kalau kita ngerasa sedih, maafkanlah diri saat melakukan kesalahan dan jangan pernah selalu menyalahkan diri sendiri ya. Dengan berdamai pada diri sendiri, hati akan jauh lebih ringan. Kamu akan mudah berdamai dengan orang lain dan terhindar dari toxic positivity. Yang terakhir, kurangi bermain media sosial. Tahu nggak, kalau terlalu banyak bersosial media bisa menyebabkan stres. Dengan melihat media sosial, kita bisa mengetahui apa aja yang terjadi atau yang dibagikan orang lain di kanal yang sama. Tentu banyak pengguna media sosial yang membagikan momen menarik, hal-hal baru, cerita inspiratif, atau apapun yang menunjukkan bahwa kehidupan mereka kelihatannya baik-baik aja. Kayaknya kehidupan yang mereka jalani tampak lurus, tanpa hambatan, dan selalu bahagia seperti kisah dongeng. Nah, tanpa disadari, terlalu banyak melihatnya ngebuat sebagian orang jadi insecure terhadap kehidupannya sendiri. Yang kemudian muncullah pertanyaan-pertanyaan, kenapa hidupku biasa aja ya? Apalagi kalau kamu juga sering membandingkan diri dengan mereka yang berada di media sosial. Hal ini akan meninggalkan penyakit yang gak baik bagi kesehatan mental, serta akan memicu sifat toksik tersebut muncul. Oleh karena itu, penting untuk kita mengetahui kapan saat yang tepat untuk bermain media sosial dan kapan saatnya berhenti. Berhenti dari dunia maya juga bisa memberikan mata dan pikiran kita rehat sejenak. Berikan waktu untuk diri sendiri dan orang yang berada dalam lingkungan kita ya.
Nah, itulah tadi 5 hal yang bisa kamu lakukan untuk menghindari sifat toxic positivity. Sekarang udah paham kan apa itu toxic positivity? Segala sesuatu walaupun itu positif, jika berlebihan tentu nggak baik juga ya. Seperti toxic positivity itu tadi. Tetap jaga dan cintai diri kamu ya. Semangat terus, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol like dan subscribe channel ini ya, biar kamu gak ketinggalan video serupa untuk bantu kamu ngembangin diri jadi lebih baik. Sampai jumpa di video berikutnya.